ya. Oleh karena itu kita harus tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku. Yaitu yang pertama harus sering-sering untuk mencuci yang kedua harus selalu menggunakan masker. Dan yang ketiga harus selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya marilah kita mengawali dengan doa. Mari kita semua berdiri. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, silakan dulu. Hari ini semua hadir? Hadir. Luar biasa semua hadir. Jadi memang saat ini ada COVID-19, makanya kita hanya ini 13 orang ya. Karena teman-teman yang lain ada di kelas sebelah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Sudah pernah membaca sebelumnya tentang teks berita? Sudah. Oke, baik. Kompetensi dasar hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca dan didengar. Terus, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini yaitu setelah mendengar atau membaca teks berita, siswa mampu menjelaskan pengertian berita dan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan kalian berdiskusi tentang pengertian berita dan unsur-unsur teks berita. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah itu kalian akan bergabung dengan tim ahli dari kelompok lain. Jadi kalian yang mendapatkan tugas yang sama itu akan bergabung dengan tim ahli dari kelompok lain. Anak-anak, waktu diskusi selesai. Sekarang silakan kalian bergabung dengan tim ahli masing-masing dari kelompok lain sesuai dengan tugas yang sudah ibu bagikan. Mengerti? Oke, baik. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan tim ahli dari kelompok lain. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah bergabung dalam tim ahli dan itu artinya kalian mempunyai materi yang sama dan tugas yang sama untuk didiskusikan. Silakan kalian diskusikan selama 5 menit. Oke, baik anak-anak, waktu diskusi dalam tim ahli selesai. Silakan kalian kembali ke kelompok asal masing-masing untuk mempresentasikan bagian materi yang telah kalian diskusikan dalam tim ahli ke kelompok asal masing-masing. Baik anak-anak, waktu diskusi kalian telah selesai. Silakan kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Dan untuk kesempatan pertama, ibu berikan kesempatan kepada kelompok A, itu ketua kelompoknya, untuk membacakan hasil diskusi kalian. Dan kelompok lain silakan mendengarkan dan setelah itu menanggapi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini yang dapat diberikan melalui banyak media yang berbeda dari mulut ke mulut, percetakan, sistem pos, penyiaran, komunikasi elektronik, atau melalui kesaksian para pengamat
Kenapa kalian menjawab unsur-unsur mengapa? Terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, karena yang jelas di dalam bacaan pasar keputaran itu ditutup karena 37 pedagang itu positif COVID-19. Apakah teman-teman dari kelompok 2 menerima jawaban kami? Ya, kami terima. Baik, dari kami kelompok 3 ingin bertanya tentang pengertian berita. Jadi menurut kami dari mulut ke mulut itu bisa gosip, bukan berita. Jadi berita adalah peristiwa yang sedang terjadi dan bersifat fakta. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman dari kelompok 3. Kalau menurut kami dari mulut ke mulut itu tidak selamanya gosip. Contohnya, tadi malam saya menonton TV tentang COVID-19, terus saya sampaikan kepada teman-teman di sekolah tentang berita yang saya nonton. Apa itu gosip? Bagaimana, ada tanggapan balik dari teman-teman? Kami persilahkan. Kami menerima jawaban dari teman-teman kelompok 1. Baik anak-anak, waktu diskusi kita sudah selesai. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, baiklah. Sebelum kegiatan pembelajaran ini berakhir, marilah kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa, anak? Pengertian berita dan unsur-unsur berita. Ya, betul sekali, tentang pengertian berita dan Unsur-unsur berita. baik. Yang kalian masih ingat tentang pengertian berita dalam diskusi tadi apa? Berita adalah peristiwa yang sedang terjadi dan bersifat fakta. Ya, oke, coba. Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk media cetak, siaran TV dan internet. Iya, betul sekali. Jadi semua jawaban dari kalian itu benar. Jadi berita itu adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disajikan lewat perantara media, yaitu media cetak dan media elektronik. Oke. Yang berikut tentang unsur-unsur berita, siapa yang masih ingat? Adik Simba. Adik Simba. Oke, adik Simba itu apa? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya, benar sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada tugas untuk kalian. Silakan kalian mengerjakannya di rumah dan dikumpulkan lusa ketika jam bahasa Indonesia. Ya. Jadi tugasnya silakan kalian mengerjakan tugas di buku paket bahasa Indonesia, buku paket siswa, halaman